Halo guys, welcome to Enatek ID. Akhirnya kita memasuki tahun yang baru, awal yang baru di tahun 2023 ini. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang kita akan berbicara terkait teknologi pastinya di channel Enatek ID yang terus adanya info terbaru yang biasanya di akhir tahun membahasnya selalu Google Pixel, iPhone, dan juga HP-HP brand yang lain ya. Dan untuk awal tahun seperti biasa untuk brand Android yang sangat besar saat ini yaitu brand Samsung. Pastinya kita menantikan Galaxy S series terbaru dan kali ini Galaxy S23 series. Jadi sedikit kita flashback terkait Galaxy S22 Ultra yang menurutku ini paket lengkap terbaik Android bisa aku katakan juga hingga saat ini. Jadi dengan S22 Ultra menghilangkan Galaxy Note dengan overall sebenarnya bisa dibilang inilah Galaxy Note sesungguhnya. Karena dengan kamera terbaik, juga adanya S Pen yang ada di dalam body, baterainya tetap mendapatkan 5000 mAh, serta chipnya terima kasih kepada Qualcomm, yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, dengan overall experience terbaik yang bisa kalian dapatkan di HP Samsung di awal tahun 2022 hingga saat ini. Sekarang dengan info terbaru kemungkinan untuk 1 Februari akan adanya Galaxy Unpacked, yaitu dengan perkenalan terbaru Galaxy S Series, S23 Ultra dan juga S23 dan 23 Plus. Dari overall yang bisa aku dapatkan, Galaxy S22 Ultra ini sudah menjadi hal terbaik dari Samsung jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya terkait software, tapi juga hardware-nya yang terus diimprove dan memberikan hasil yang maksimal. Bahkan untuk Galaxy One UI-nya terus diberikan yang terbaik untuk improvement khususnya kamera yang awal-awalnya sebelumnya HDR-nya bermasalah. Dan ini bisa memberikan hasil terbaik yang ada saat ini dan bisa aku bilang bahwa saat inilah puncaknya di mana bisa mendapatkan hasil terbaik di Galaxy S22 Ultra yang ada saat ini. Sekarang kita bahas tentang info terbaru yang akan hadir yaitu di Galaxy S23 series. Untuk yang pertama, terkait body semuanya akan sama, mirip banget. Jadi khususnya untuk S23 Ultra akan sama dengan S22 Ultra. Hanya saja untuk kamera lensnya ini agak sedikit warnanya yang akan sama dengan bodinya. Jadi hampir-hampir mirip. Lalu untuk Galaxy S23 dan 23 Plus ini akan adanya buletan yang sama atau kamera lens yang sama dengan Ultra yang sebelumnya. Jadi semuanya mirip dengan bodi yang sedikit berbeda. Dimana untuk Galaxy S23 sama dengan 22 sebelumnya pinggirannya agak boxy. Untuk 23 Ultra sama dengan 22 Ultra yang biasa yaitu dengan adanya pinggiran yang sedikit curve. Lalu untuk spesifikasinya sih sedikit kemungkinan Gorilla Glass terbaru juga akan digunakan di Galaxy S23 series. Lalu untuk bagian display, overall akan mendapatkan display yang sama di 1750 nits untuk HDR-nya. Dan untuk S23 dan 23 Plus, rumor terakhir juga mendapatkan brightness yang sangat tinggi yang sama yaitu di 1750 nits sama dengan yang bagian Ultra. Hanya saja untuk frame rate-nya masih tetap sama 1-120 Hz dan untuk LTPO masih tetap akan dieksklusifkan di Galaxy S23 Ultra yang sama dengan 22 Ultra. Dengan LTPO yang terbaru tetap dengan 1-120 Hz akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang kita akan bahas sedikit terkait kameranya. Jadi untuk kamera depan masih tetap dengan hole punch, jadi tidak under display untuk ketiga tipenya. Hanya saja ada info terbaru di mana 12 megapiksel kemungkinan akan hadir upgrade dari 10 megapiksel yang ada saat ini. Lalu untuk kamera belakang dengan garis besarnya info terbarunya tidak ada perubahan signifikan. Kecuali dengan Galaxy S23 Ultra yang diinfokan akan menggunakan 200 megapiksel terbaru jika dibandingkan dengan 108 megapiksel yang sudah digunakan dari S20 Ultra beberapa tahun yang lalu. Sehingga bisa kita katakan bahwa untuk pikselnya yang didapatkan dari fotonya akan memberikan hasil yang lebih baik. Tapi pastinya juga perlunya computational photography dan aku garis bawahi bahwa bukan hanya megapiksel yang besar memberikan hasil foto yang bagus, melainkan juga adanya computational photography dan pastinya dengan megapiksel yang lebih besar membutuhkan proses yang lebih banyak juga dengan computational yang lebih susah dalam arti untuk menghasilkan foto yang terbaik yang bisa didapatkan. Dan kita perlu tahu bagaimana nanti dari tim Samsung dengan software mereka, dengan chipset terbaru juga,
untuk memaksimalkan kamera 200 megapiksel yang akan digunakan di kamera utamanya. Terkait 8K video yang bisa katakan harusnya tiap tahun akan memberikan improve yang baik, kita akan lihat bagaimana dengan 8K yang harusnya ada juga 30 frame per second, serta dengan hasil computational fotografi dan videografi yang akan diberikan oleh Samsung di Galaxy S23 series nanti. Masuk ke bagian chipset dan juga RAM yang menurutku sangat menarik di tahun 2023 dengan 8 Gen 2 dari Qualcomm, di mana menurutku ini sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan A16 Bionic serta dibandingkan dengan 8 Gen 1 dan 8 Plus Gen 1 dari Qualcomm sendiri. Pabrikannya pun dengarnya sih dari TSMC, serta perlunya optimisasi pastinya ya, dan berjalannya waktu dengan tim Samsung juga dengan Galaxy S23 series. Hanya saja terkait RAM-nya menurutku agak mengecewakan, di mana S23 dan 23 Plus kabarnya masih tetap akan sama di 8 GB RAM. Untuk yang Ultra akan mendapatkan base di 12 GB RAM. Jadi kita akan lihat bagaimana optimisasinya dan juga dari Android terbaru dan One UI yang akan digunakan di Galaxy S23 series. Terkait baterai, ada hal menarik karena adanya tambahan untuk S23 di mana akan mendapatkan 3900 mAh. Lalu untuk Galaxy S23 Plus di 4700 mAh. Hanya saja di S23 Ultra akan mendapatkan baterai yang sama dengan S22 Ultra di 5000 mAh. Lalu tambahan terakhir, di mana kemungkinan akan adanya satellite communication juga yang diperkenalkan oleh Samsung pertama di Galaxy S23 series, sama seperti iPhone 14 yang diperkenalkan oleh Apple, di mana bisa komunikasi emergency SOS ya, dengan komunikasi via satellite. Jadi kita akan lihat bagaimana, dan khususnya di Indonesia untuk saat ini sih masih belum ada, bahkan untuk yang Apple lebih di arah US dan juga Europe saja, dan pastinya akan terus berkembang dan menurutku sih akan jadi standar semua brand HP yang ada saat ini. Baik, jadi itu overall yang ada saat ini terkait info terbaru S23 series, dan bisa aku katakan juga tidak terlalu menarik karena pastinya untuk saat ini bukan hanya Samsung saja, tapi brand lain dari sisi chipset dan kamera saja yang bisa diberikan untuk improvement. Terkait tipe atau desain, dalam arti jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya memang sudah mulai stagnan. Misalnya S23 Ultra nantinya akan mirip dengan S22 Ultra. Lalu untuk Galaxy S23 at least ada sedikit perubahan lah dibandingkan dengan S22 ataupun S21, di mana tidak ada bagian pinggirannya untuk frame kameranya sehingga mirip dengan S22 Ultra ataupun 23 Ultra. Itu hanya gerakan kecil aja, desain kecil yang akan berubah di tahun 2023 nanti. Masalah mengecewakan atau enggak tergantung kalian lihat dari sisi yang mana dan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Karena memang setiap tahun mulai kita lihat nih dari beberapa tahun terakhir perubahannya tidak sesignifikan itu. Kita lihat dari brand besar juga dari Apple, kita lihat juga dari brand lain mungkin dari Samsung juga bisa kita lihat dari S22 dan 22 Plus yang sama dengan S21 dan 21 Plus. Ya memang sudah tidak ada perubahan yang signifikan terkait desain, tapi kita akan lihat dari performa, baterai dan juga apa yang kalian butuhkan di sebuah HP yang akan datang ke depannya. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah tentang Galaxy S23 series yang akan hadir di awal tahun 2023. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.